Ayo Pak, dimulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Cuaca mendung, awan berawak. Tiba ingin makan martabak. Guru hebat maju serentak untuk pendidikan Indonesia bermartabat. Cakep. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sukobenah 6, Bapak Ahmad Risun, yang terhormat Bapak Ibu Guru Dewan Guru SDN Sukobenah 6, yang terhormat pemateri kita yaitu Bapak Nurul Hidayat selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sampang, dan yang kami banggakan seluruh segenap calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sampang yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Marilah panjatkan puji syukur kita hari Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga pada kesempatan yang luar biasa ini kita dapat bertemu secara virtual pada acara pemaparan penyebaran budaya positif yang ada di sekolah. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada sang junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan saya, Bapak Muhammad Sulhan, membersamai Bapak dan Ibu pada acara pemaparan menumbuhkan budaya positif di sekolah ini bersama narasumber kita, yaitu Bapak Nurul Hidayat, calon guru penggerak angkatan 9 yang akan memaparkan hasil presentasinya yang diwujudkan dalam aksi nyatanya beliau di sekolahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini mari kita mulai dengan membacakan doa bersama supaya acara ini bisa berjalan dengan hikmat, lancar, dan mendapatkan ilmu. Kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelum acara ini dimulai, mungkin saya akan beri kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN Sukobenah 6 untuk memberikan sambutan pada acara kali ini supaya untuk menjadi penyemangat bagi kita semua dalam mengarungi budaya positif di sekolah. Waktu dan tempat saya aturkan kepada Bapak Ahmad Risun. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum saya mulai, saya mohon untuk mikrofonnya di mute semua dulu biar tidak terjadi kembalinya suara. Ya, terima kasih. Mungkin punya Pak Dayat ditutup dulu mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN Sukobenah Tengah 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala limpahan rahmat serta hidayahnya kita masih bisa melaksanakan tugas kita ini walaupun dalam keadaan di luar jam pelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada hari ini memang sengaja saya beri waktu di luar jam dinas pelajaran
karena Pak Dayat selaku CGP memang harus melaksanakan tugas di luar jam dinas dan tetap melaksanakan dinas utamanya, yaitu sebagai pengajar. Beliaunya mengajar kelas 6. Untuk itu, beliaunya mohon kepada kami untuk melaksanakan daring ini dalam rangka menyampaikan hasil diseminasi budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu, saya harapkan nantinya dalam pelaksanaan penyampaian diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dayat, saya harap dilaksanakan atau diikuti dengan cermat dari awal sampai akhir nanti. Untuk itu saya berpesan kepada Bapak Dayat, apa yang sudah menjadi harapan dari Bapak Dayat selaku CGP untuk melaksanakan budaya positif yang telah disepakati bersama siswa kelas 6 agar supaya dilaksanakan benar-benar dilaksanakan dengan baik budaya positif tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini dalam pelaksanaan daring. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dayat untuk menyampaikan diseminasi tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad Risun. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari pemateri kita, yaitu Bapak Nurul Hidayat sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sampang. Kami persilakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN Sukobana Tengah 6. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sukobana Tengah 6. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu Guru dari luar sekolah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah sudi memenuhi undangan saya selaku CGP untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Yang selanjutnya, saya minta maaf apabila ada kekurangan nantinya, baik dari semua yang ada. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan diseminasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf Bapak, sebentar. Yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah diseminasi modul 14 budaya positif oleh saya sendiri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sampang. Sebentar Bapak.
Ini masih saya screen. Seperti ini ya. Sebentar Bapak, masih ada kendala. Perubahan paradigma belajar yang pertama, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh adalah restitusi. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Cobalah sobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat pujukan gagal. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu guru yang saya hormati,
Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, nilai disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang lain memiliki gambaran yang berbeda. Apakah makna disiplin? Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu, yang namanya disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Socrates dan Plato. Yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang ketiga, namun dalam hal budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana profil Pancasila tersebut adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, adalah pembelajaran teori motivasi manusia. Teori motivasi merupakan perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Jadi, perilaku manusia atau siswa kita di sekolah itu ketika melakukan sesuatu itu tergantung pada dirinya sendiri. Jadi kadang mereka takut kalau tidak melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan ketika apabila saya melakukannya. Jadi ketika mereka melakukan, mereka akan berharap mendapatkan imbalan. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu adalah
sesuatu yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Jadi siswa itu melakukan dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Itu namanya motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi artinya orang yang merdeka itu bisa mengelola dirinya sendiri untuk berbuat sesuatu tanpa harus takut sama orang lain atau tidak enak sama orang lain, dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan. Begitu Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan sama hukuman itu tidak jauh beda menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alif Kohn pada tahun 1993, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bapak Ibu yang saya hormati, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus terhadap siswa, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, beri pengakuan fokus pada proses. Jadi, ketika Bapak Ibu berada di dalam kelas, kalau memberikan motivasi itu harus jelas dan setiap individu siswa harus diberikan. Tidak pandang bulu atau pilih siswa. Begitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, tugas dan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada pertanyaan untuk Bapak Ibu, mohon bantu dijawab ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Silakan Bapak Said. Konsekuensi, Pak. Konsekuensi, terima kasih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Silakan Bapak Ibu Nonis. Pertama. Hukuman, Pak. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bapak Sulhan. Menurut saya itu termasuk hukuman Pak, karena secara itu hukuman fisik menurut saya. Terima kasih Bapak Sulhan. Terus yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang tidak dicoret-coret. Bapak Jun Saptoni, silakan Bapak. Konsekuensi, Pak. Konsekuensi, terima kasih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis
karena tersenggol pada saat belajar. Silakan Bapak-bapak Ibu yang lain. Bapak Jun, silakan Bapak Jun. Sepertinya konsekuensi juga, Pak. Terima kasih Bapak Jun Sabtoni. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bapak Sulhan. Menurut saya itu termasuk hukuman, Pak. Hukuman. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silakan Bapak Said. Hukuman, Pak. Hukuman. Hukuman. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita lihat sama-sama dari jawaban Bapak dan Ibu. Nah, jadi, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah juga hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret, konsekuensi. Terus murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu, jawaban Anda tepat sekali. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, atau merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Peraturan dan keyakinan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Bapak Ibu silakan. Ada yang bisa menjawab? Halo, Bapak Ibu? Silakan Bapak Said. Menurut saya kalau peraturan itu Pak, bersifat satu arah. Jadi guru yang membuat siswa mengikuti saja. Maksudnya tanpa ada kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Sedangkan keyakinan kelas itu, namanya keyakinan berarti semua warga kelas itu yakin. Berarti saling sumbang pendapat, kemudian menjadi keyakinan yang ditaati bersama, termasuk gurunya. Misalkan harus disiplin, berarti bukan hanya disiplin, misalkan keyakinan disiplin, berarti semua warga kelas itu utamanya harus disiplin, termasuk gurunya. Mungkin seperti itu, Bapak Nurul Hidayat. Terima kasih Bapak Sulhan, Bapak Said.
atas jawabannya. Sekarang Bapak Sulhan, silakan Bapak. Saya ingin menjawab yang di nomor 2 itu Bapak, dilarang mengganggu orang lain. Menurut saya itu menghargai dan menghormati orang lain. Itu keyakinan kelas yang saya harapkan Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Sulhan. Jadi peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat tanpa melalui kesepakatan murid, Bapak. Jadi peraturan itu dibuat oleh kepala sekolah dan guru. Dan biasanya berbentuk panjang. Dan itu harus dilaksanakan oleh murid. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah melalui lewat kesepakatan antara murid dan siswa. Setelah menjadi disepakati dan biasanya berbentuk abstrak, Bapak, lebih pendek, supaya siswa lebih paham dan lebih mengerti. Begitu Bapak, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di tempat koridor. Nah ini. Jadi begini Bapak, keyakinan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Yang selanjutnya adalah gunakan masker, itu untuk kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan atau keamanan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sudah masuk ke pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Bapak Ibu yang saya hormati, kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Jadi semua manusia yang ada di muka bumi ini atau makhluk hidup, makhluk yang ada di muka bumi ini akan mempunyai kebutuhan dasar yaitu bertahan untuk hidup. Kalaupun tidak mendapatkan yang positif, mereka akan melakukan hal yang negatif hanya sekedar untuk mempertahankan hidupnya. Jadi misalnya adalah kesehatan, rumah, atau makanan.
Kebutuhan biologis termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi, selain dari kesehatan, rumah, makanan, perasaan ingin aman juga adalah kebutuhan bertahan untuk hidup. Terus yang kedua, Bapak Ibu, adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi setiap manusia, apalagi siswa, itu mempunyai kebutuhan psikologis juga, kebutuhan disayang, ingin diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial antara guru dan murid, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang antara guru dan murid, antara siswa, antara murid, dan antara murid dan teman-teman yang lain. Adalah kebutuhan yang merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah kebutuhan dasar ingin penguasaan. Setiap orang pasti ingin berkuasa. Ketika mereka mempunyai kelebihan sedikit aja dibanding teman-teman yang lain atau orang lain, sudah merasa ingin memberitahu bahwa dia sudah bisa. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan atau memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui dan dihormati. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kesenangan. Kebutuhan kebebasan, mohon maaf Bapak Ibu, adalah kebebasan. Jadi semua manusia, baik makhluk yang lain, ingin rasanya bebas Bapak Ibu. Andaikan tidak ada peraturan yang akan menghukum mereka, manusia akan lebih kejam, berbuat sesuatu di luar batas kemampuannya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Kebutuhan dasar yang terakhir adalah kebebasan. Kesenangan Bapak Ibu. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Setiap manusia, apalagi siswa, dia ingin memuaskan dirinya. Kadang di sekolah bermain, yang dianggap mereka hanya main-main, dalam pikiran mereka adalah itu sebuah kebenaran Bapak Ibu. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasa ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk sekalipun, mereka masih terlihat lucu Bapak Ibu. Terus yang kelima adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Itu yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat rasa bersalah.
Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu peran guru sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak dan Ibu. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu peran guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Peran guru sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu guru sebagai penghukum. Mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah contoh video tentang 5 posisi kontrol. Kita lanjutkan dulu 5 posisi kontrol. Kita simak sama-sama Bapak Ibu. Sebentar, ini masih diputar. Nggak ada suaranya Pak Nurul. Bentar Pak.
Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya karena ada permasalahan sedikit. Eksplorasi konsep pembelajaran yang keenam adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia menuju kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Itu yang Y adalah terlihat, terdengar, dan berperilaku. Yang terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi ketika ada orang melakukan merasa berempati, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi ketika akan meminjam sesuatu atau memegang sesuatu, kita harus minta izin kepada yang punya. Terus mendengar dengan seksama. Jadi ketika ada orang berbicara, kita wajib mendengar. Terus yang selanjutnya, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Jadi kita harus menerapkan itu semua kepada siswa kita agar mereka bisa mencontoh apa yang telah kita lakukan. Yang terdengar Bapak Ibu, selalu satu orang berbicara, yuk saya bantu. Yuk kita selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Jadi itu yang harus dilakukan oleh seseorang kepada teman-temannya ketika meminjam sesuatu. Berperilaku. Setiap siswa harus mempunyai perilaku yaitu tersenyum, ramah ketika bertemu dengan guru, dengan siswa atau teman-teman yang lain, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau salim, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Pembuatan keyakinan kelas. Itu yang pertama, format. Bentuk tabel, yaitu tampak seperti atau tidak tampak seperti. Tampak seperti yang dimaksud, datang tepat waktu, itu seperti tidak pernah hadir atau terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, itu tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Terus untuk selanjutnya adalah mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak sepertinya adalah tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Dan seterusnya, dan seterusnya.
bekerja. Tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Terus selanjutnya menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak sepertinya juga tugas tidak pernah diberikan. Terus pembelajaran yang terakhir adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, 2. Validasi kebutuhan, 3. Adalah menanyakan keyakinan. Berikut contoh bentuk segitiga, Bapak Ibu. Garis mendatar paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Terus yang ke atas paling kiri itu validasi kebutuhan. Terus yang menurun itu menstabilkan kedisiplinan. Terus selanjutnya Bapak Ibu, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ketika ada seseorang atau siswa kita melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi seakan-akan kita membela anak tersebut. Membela untuk mengeluarkan emosi yang ada dalam dirinya. Jadi keluarkan dulu. Biar apa? Biar mereka setelah tahu emosinya keluar, akhirnya akan diam. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita mengatakan kepada siswa kita, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan dulu, apalagi sekarang. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika mereka sudah di hadapan kita bukan mencari siapa yang benar, tapi menyelesaikan apa yang telah terjadi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu langkah pertama dalam restitusi segitiga adalah menstabilkan identitas. Terus yang kedua, Bapak Ibu, validasi kebutuhan, yaitu untuk membantu murid mengenali basis atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, dan kasih sayang, rasa ingin diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Yang harus Bapak Ibu lakukan terhadap siswa adalah kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita, misalnya? Terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Apa yang penting bagi kamu? Terus langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang harus Bapak Ibu lakukan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih?
kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah Bapak Ibu segitiga restitusi yang harus Bapak Ibu lakukan dalam menangani sebuah kasus di kelas atau di sekolah. Jadi peran guru sekarang adalah sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum, bukan lagi sebagai pembuat murid merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu harus mengajari siswa kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Ini adalah contoh Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi. Sebentar Bapak Ibu. Masih loading. Kedengaran Bapak Ibu? Apakah ada suaranya? Nggak dengar, Bapak. Oh ya, kalau tidak didengar, saya lanjutkan aja Bapak ke selanjutnya. Mohon maaf Bapak, sebentar dulu. Tak kedengaran suaranya. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Ini yang terakhir, mohon maaf. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Namun sebelum itu, barangkali ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Saya persilakan. Terima kasih. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bapak Sulhan sebagai moderator. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak Nurul. Kami saya sampaikan kepada Bapak Nurul serta kepada para guru hebat yang ada di acara ini. Terima kasih juga saya sampaikan telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua, yaitu tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang telah disampaikan barusan, kita semua mendapatkan banyak ilmu yang bisa kita terapkan di sekolah untuk membersamai siswa kita, menjadikan mereka memiliki budaya positif dan menjadikan siswa yang berkarakter, serta bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat salah dan hilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mohon jangan kita melakukan sesi foto bersama. Mohon kameranya di-on-kan semua. Bapak Nurul, gimana kita menggunakan posisi apa? Siap. Restitusi? Segitiga, restitusi. Pak. Enggak. Ada yang mau yang foto?
1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon dimatikan rekamannya Bapak.